telah diampuni. Nah, ini kan salah satu daripada perusakan pemahaman Lukas bahasa kan. 7. Abang Di baca Lukas Padahal 7:48 itu ya. Iya. Lukas 7:48. 50. Silakan Ukti lanjut. Ya, Lukas 7:48 itu ya. Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Biasa aja sih. Gak ada yang ini, gak ada yang menakjubkan, biasa aja. Kan di dalam Yohanes 5:30 Itu luar Yesus biasa. enggak Luar ini. biasa. Di dalam Yohanes Ada 5 seorang manusia yang 30. mengampuni dosa loh. Iya, makanya Itu dengar dulu. Abang Ini aku Mbak sebutkan dulu nabi yang lain selain dia yang mengatakan itu. Ada enggak? Pernah enggak nabi lain mengatakan bahwa pergi? Oh, banyak di hadis, di hadis Nabi Muhammad siapa? itu menjanjikan dosa Hadis bisa diampuni. Udah, aku lagi nggak mau kemana-mana Bisa dulu. Aku mau bahas yang di Bible itu dulu, menjanjikan. bahas Yesus. Iya, denger dulu. Ini Abang, kenapa sih? Kok nggak itu bisa sih dengerin aku bicara? Kenapa? Menjanjikan Ya, sampai ngomong dulu sekarang deh. enggak. Ngomong dulu. Kalau Muhammad menjanjikan, dia belum melakukan, dia aja dosanya nggak diampuni kok. Dia menjanjikan. Ini seorang pribadi manusia yang mengampuni secara langsung. Dosamu diampuni. Diampuni itu kata kerja, itu pasif. Udah selesai bicara belum? Kalau aktifnya mengampuni, belum, biar saya ngomong. Kalau mengampuni itu kata kerja, dan kata ampun itu kata kerja aktif. Ini pasif, diampuni. Enggak, dari tadi itu terus yang diomongin ulang-ulang loh, ulang-ulang itu terus. Abang, aku udah dapat poinnya, udah diam, gantian. Ya, Mbak, satu lagi, ini terakhir. Kalau kata kerja mengatakan diampuni, itu mengatakan bahwa seseorang melakukan pekerjaan, diampuni. Iya, diampuni ya. Ya udah diam, gantian dong, sekarang gantian gitu loh. Udah bisa gantian ya. Di saat Yesus mengatakan dosa-dosamu telah diampuni, perlu digarisbawahi ya. Diampuni, bukan ku ampuni. Dan di sini saya mengatakan biasa aja kali, karena Yesus sendiri pernah ngasih tahu di dalam Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi ya wajar aja kalau Yesus bisa ngasih tahu dosanya dia udah diampuni, karena Yesus kan bisa menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar. Begitu Yesus dengar dari yang mengutus dia, oh dosanya ini sudah diampuni, ya udah Yesus tinggal ngasih tahu dosa-dosamu diampuni. Itu aja kok repot sih. Ya, biasa aja kali. Udah selesai. Yesus menghakimi aja sesuai dengan apa yang dia dengar. Saya bisa ngomong. Bisa ngomong aja. Kemampuan untuk mengampuni dosa itu tadi saya tanya. Dia bukan mengampuni, bukan. Diampuni. Dan dia itu bisa menghakimi itu karena dia mendengar. Coba kamu baca dulu Yohanes 5:37. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Paham nggak? Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar. Paham nggak? Itu tadi saya bilang. Mbak Anja juga bisa cek di ayat Bible itu. Itu tadi saya ngomong sama Mas Miftah. Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke. Jadi konsep Tritunggal itu kalau Anda mengerti ya. Jadi apa yang Mbak tadi mengatakan bahwa menghakimi, Mbak sendiri menjawab pertanyaan Abang, Mbak, bahwa Yesus yang mengatakan itu. Jadi dia mengulangi perkataan bahwa dia menghakimi, dan dia juga menghakimi kalau dia mengatakan dosamu diampuni karena dia dan Bapa adalah satu pribadi, tidak dapat dipisahkan. Dan tadi saya bertanya kepada Mas Miftah bahwa kemampuan untuk mengampuni dosa itu hanya Tuhan, tidak ada orang lain. Dan jika seseorang manusia yang mengampuni dosa, maka dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu bukan Yesus yang ngampuni loh. Di Lukas 7:48. Di Lukas 7:48 itu bukan Yesus yang mengampuni. Yesus cuma bilang udah diampuni gitu. Bukan Yesus yang mengampuni. Yesus nggak bilang dosamu telah aku ampuni, enggak gitu. Yesus bilangnya dosamu telah diampuni. Dia cuma ngasih tahu gitu loh. Dia mengumumkan. Loh, aku nggak nambah. Aku buka data ya. Aku buka data. Aku nggak nambah. Kamu yang nambah. Mbak, aku nggak nambah. Mbak berusaha keras
Mbak berusaha Apa? keras banget menginterpretasi Enggak. Teman-teman Enggak bantu kencengin menginterpretasi, tab-tabnya enggak. ya. Yesus. Ini tulisannya gitu kok. Teman-teman. Ampun. Dosamu Kencengin telah tab-tabnya ya. diampuni. Mana di sini? Dosamu telah aku ampuni. Enggak ada aku ampuni, diampuni kok. Kenapa bisa Yesus ngasih tahu dosanya orang itu sudah diampuni? Ya biasa aja. Di Yohanes 5:37. Ya karena dia memiliki Aku kuasa. menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Logikanya- Kuasa apa? Nggak bisa buat apa-apa kok nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Punya kuasa dari mana? Oh, tadi kan saya udah ulang berkali-kali. Apa sih Mbak Bapak? mengetahui kebodohan Mbak sendiri. Enggak, Mbak kan aku ketawain sudah kamu. Yang bodoh kan kamu, 1 Korintus mengatakan 4:10. berkali-kali. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Mbak bisa lihat di Oke. Bible itu. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ Mbak maksudnya satu berusaha apa, keras Pak? untuk Enggak. menyangkal ketuhanan Yesus, tapi Oh, jadi sudah Yohanes sudah 5:30 bekerja itu dengan menyangkal baik. ketuhanan Yesus ya? Mantap. Ternyata teman-teman, Yohanes Lah. 5:30 ternyata ini menyangkal ketuhanan Saya Yesus bilang, loh. Mbaknya berusaha keras. Mbak berusaha Kan yang saya keras baca untuk Yohanes menyangkal 5:30. bahwa Yesus itu Tuhan, tapi sama Saya sekali nggak perlu berusaha tidak- keras, biasa tidak- aja kali. Emang keras ya tidak. saya? Itu satu. Ini cuma satu. Loh, ini cuma satu, hanya mengampuni dosa. Saya belum mengatakan yang lain membangkitkan orang mati. Jadi berapa bukti yang Anda perlukan untuk mengatakan Membangkitkan bahwa Yesus orang Tuhan? mati. Dengan dasar membangkitkan orang mati, maka dia adalah Tuhan? Loh, Iya. tadi saya tanya Mas Miftah, siapa yang memiliki kuasa membangkitkan orang mati? Itu hanya Tuhan. Terus yang bangkitin Tuhanmu siapa? Sekarang Mbak, Terus yang pernah bangkitin bilang, Tuhanmu ya, siapa? contohnya- Enggak. Gini loh. Contohnya Muhammad. Contohnya Muhammad. Apakah Di Bible-mu Muhammad nggak ada pernah Nabi membangkitkan orang Muhammad mati? tuh. Apakah Musa pernah membangkitkan orang mati? Ibrahim pernah membangkitkan Kamu kalau orang mau mati? ngomongin orang yang membangkitkan orang mati, Adakah ya, nabi-nabi yang justru, oke, saya jawab ya. Kamu mau tahu kan yang membangkitkan orang mati? Bahkan di 2 Raja-Raja 4, 32-35 itu sama aja, Elisa juga membangkitkan orang mati. 1 Raja-Raja 17, 19-20, Elia menghidupkan orang mati. Bahkan tulang-tulang Elisa juga bisa menghidupkan mayat yang mau dikubur. 2 Raja-Raja 13-21. Petrus pun juga membangkitkan. Itu di Elisa itu Elia ya, masih Petrus hidup. Elia membangkitkan dengan orang mati. kuasa Yesus. Elia membangkitkan orang mati. Lalu di saat kamu bilang dengan Petrus itu membangkitkan dengan kuasa Yesus. Oke, kita kembali ke Yesus. Yesus sebelum bermujizat untuk membangkitkan orang mati, dia berdoa dulu. Bapa, aku Nggak ada mengucap poin, Mbak. syukur Karena saya sudah kepadamu. kasih Nggak ada poin. Nggak ada poin. dua kesaksian. Kenapa Bible-mu nggak ada poin? Saya sudah kasih Loh, dua- kenapa? saya Kok sudah- panas? Coba kamu lihat. Di Saya- situ Yesus bermujizat untuk apa? Di saat saya dia membangkitkan udah- Lazarus, saya itu bisa supaya ngomong, orang Mbak. percaya dia Tuhan atau Saya dia itu bisa utusan. ngomong nggak? Belum, coba jawab pertanyaan saya. Di saat Yesus bermujizat ngomong, membangkitkan orang mati, belum. Aku mau ngomong, diem dulu. Di saat Yesus itu bermujizat membangkitkan orang mati, itu supaya orang-orang percaya Yesus utusan atau supaya percaya Yesus itu Tuhan? Atau supaya percaya Yesus itu Tuhan? Percaya Jawab. Yesus itu Tuhan. Percaya Yesus itu Tuhan dan utusan. Di mana datanya? Kok ketawa? Di mana datanya supaya percaya dia Tuhan? Gimana? Dia utusan. Apa yang dia katakan? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11:42. Di situ dia bermujizat supaya orang percaya dia utusan, bukan Tuhan. Kuculuk. Aduh, botol kali, Bah. Botol. Ini batu yang benar-benar batu yang keras. Kalau Sudah Yesus batu diberi yang apa? Kalau Yesus dua batu yang apa? Saksi. Kalau Yesus itu batu yang apa? Sudah diberi 2 saksi. Hey. Kau mau Sudah bahas diberi batu? 2 Kau mau lompat ke batu? bukti, nggak Kau mau tetap bahas batu? nggak tetap percaya. Oh, diskusi kok Ini harus percaya susah, nggak percaya? nggak ada poin, Gimana? makanya saya ngomong. Memang Oten memang nggak bisa dapat poin. Oten memang nggak bisa dapat poinnya karena Oten itu selalu dia ketutup sama doktrin. Kau tadi ngomong Yesus batu-batu, ini Yesus batu apa ini? Aku sama Yesus kau bilang batu, ini batu apa? Mbak, Yesus sama nggak dengan aku Mbak, batu? bertobatlah, Mbak.
Udahlah, kok nggak usah nyunyuk bertobat Mbak, sama kayak bertobat Yesus lah. kau. Aku udah bertobat sama kayak Yesus kau juga bertobat. Kau paham nggak? Yesus kau tuh bertobat. Mbak, Eh, bertobatlah. Iya, saya bertobat sama Kasihan. kayak Yesus kau. Iya, saya bertobat sama kayak Yesus. Di Terimalah dalam Kisah Yesus, Para Mbak. Rasul 19:4 Yesusmu Terimalah Yesus. bertobat. Coba kau baca Kisah Para Rasul 19:4. Tuhanmu bertobat. Jadi kalau kau nyuruh saya bertobat, biasa aja. Tidak ada, Kalau Tuhan bertobat itu tidak ada gimana? dalam sejarah manusia yang begitu sempurna. Selain Oh, manusia Yesus. kan? Manusia kan? Iya manusia. Bahkan Muhammad Mbak tetap percaya kepada Lah Muhammad, itu jawab, Mbak akan masuk jawab neraka. sendiri itu ya. Iya, ampun. manusia kok. Manusia Mbak, itu manusia. Yesus Manusia. mengatakan, aku Nggak adalah apa-apa. jalan, Nggak apa-apa aku jalan. adalah kebenaran dan Nggak hidup. apa-apa jalan biasa aja kali. Semua nabi juga di Islam jalan kok. Ya teman-teman, kencangin Muhammad tab-tabnya bukan teman-teman. jalan, Kencangin Muhammad Oh, tab-tabnya. tai kucing dan kau sejarah itu bukan Muhammad jalan. Ya, bukan tai hidup. kucing kau ya bukan jalan. Nabi Muhammad itu jalan. Di dalam surat Yasin ayat 3-4. Ya, kau mau tahu? Oh. Nabi Muhammad itu Mbak, salah satu dari rasul. moralnya Dia aja. adalah jalan. Jalan yang lurus. Kau baca tuh surat Yasin 3-4. Kasihan Mbak. Apa kasihan Mbak, Ya, kasihan sekarang Mbak? saya tanya Mbak, Nabi Muhammad sekarang Baca di mana? dulu tuh kisah Sekarang Rasul. di mana Nabi Kisah Rasul Muhammad? 19:4 Tuhan kau bertobat. Kau baca dulu. Baca jangan ketawa, Siapa ketawa yang nangis. akan datang Ketawa nangis. dalam Quran itu, siapa yang akan datang di hari akhirat? Muhammad atau Di Nabi hari Isa akhirat, menurut di kamu? hari akhirat apa sih? Coba nanya itu yang benar dulu gitu loh. Ini nanya apa sih dia? Di hari akhirat. Iya, Di hari saya akhirat tanya. Dengar nanya. dulu. Makanya jangan ngomel terus, dengar dulu. Nggak Di ngomel, kok hari nanya nggak benar. penghakiman, Oh, judgment. hari penghakiman. Di hari penghakiman itu yang datang Muhammad atau Isa? Hari penghakiman semua akan datang dihakimi, termasuk Yesus yang kau sembah itu. Enggak. Di dalam Quran itu nanti pada saat penghakiman itu, setahu saya itu dikatakan Isa yang datang, ya kan? Oh, itu bukan di hari Kita penghakiman, setuju dulu Kutlu. dengan itu. Enggak setuju. Di hari Nggak apa? setuju. Hari penghakiman itu semua akan Di dihakimi. hari apa? Di hari kan kamu nanya hari penghakiman kan? Hari Iya. penghakiman itu semua akan dihakimi, Iya. termasuk Nabi Isa pun juga akan dibangkitkan dan dia akan dihakimi di hari penghakiman. Oke. Ini mungkin agak susah tapi saya sederhanakan. Dengar dulu ya. Jangan interupsi dulu. Apa? Dalam Quran, Nabi Isa dalam Quran itu di mana? Apa sih Nabi Isa di Nasibnya. Quran itu di mana? Apa sih Nabi Isa di Quran itu di mana? Di Quranmu, di dalam Quran itu dikatakan Nabi Isa diangkat ke surga. Enggak, Kita setuju dulu. bukan diangkat ke surga, enggak ada diangkat ke surga Nabi Isa. Di ayat berapa itu Nabi Isa diangkat ke surga? Enggak Terus ada. Iya. Nggak ada Nabi Isa diangkat ke koreksi surga, nggak kamu. ada. Nggak diangkat di surga. Dia kemana? Iya, dia kemana? Dia diangkat ke langit. Dalam Quran. Nah, Iya, ke di langit. surat Oke. di An-Nisa Dia ayat diangkat ke langit. 157 Kita dia sepakat, diangkat. Oke. Oke, berarti dia nggak mati, Belum mati. nggak di kuburan. Belum, karena tugasnya Nggak di belum kuburan. selesai. Belum, dia masih di langit, diangkat. Iya, sepakat dulu. Pertanyaannya simpel. Dia nggak Udah di aku kubur- jawab di kok kuburan. sepakat. Ngapain aku sepakat sama penyembah manusia? Allah Karim, Allah Iya. Karim. Tuh Dia dengar nggak di jawabanku, ya udah aku jawab. Dia nggak di kuburan. Belum. Kok Iya. belum mati? Kok masa dikubur Setuju hidup-hidup? Gimana sih? Dia berarti, iya, sampai sekarang dia bukan di kuburan kan? Belum, karena dia belum meninggal. Nah, sekarang Nabi Muhammad di mana sekarang? Apa dia juga diangkat ke langit? Nabi Muhammad ya di alam arwah. Nabi Muhammad di sisi Allah dia. Nah, terus Kenapa? perbedaan Terus sekarang antara aku tanya, saya Paulusmu dan di mana Mbak sekarang? Paulusmu percaya di mana? Kok tanya yang terus di ditanya alam balik gak ada yang arwah. dijawab. Paulusmu sekarang ada di mana? Jangan kemana-mana dulu. Enggak, Paulusmu sekarang ada di Jangan mana? kemana-mana dulu. Loh, Kita kamu kan fokus nanya Nabi buat saya, pribadi Nabi ini Muhammad. dulu. Aku mirroring, terus Paulusmu di mana sekarang? Kok takut? Paulusmu di mana sekarang? Kok kemana-mana? Ini Loh, kok kemana-mana gimana Yesus sih? versi Muhammad, kok Paulus versi Muhammad. Oh, jadi ternyata Kristen ini Yesus mau diangkat ke membandingkan surga. Tuhannya Yesus, dengan sosok dengar Nabi. dulu. Oke, gak apa-apa, Loh, gak apa-apa. itu di Karena Quran. memang Tuhanmu itu gak level kalau dibandingin sama sesembahan Di lain, Quran. memang gak level. Jadi kamu cuma bisanya bandingin Di Tuhanmu dengan Quranmu. Nabi. Itu di Ya. Quranmu. Ya. Jadi kalau kamu membandingin Tuhan Quranmu. dengan Nabi, Jangan nggak kemana-mana. level.
Jawab dulu, jangan kemana-mana. Perbedaan Kan udah antara saya saya jawab. dan Mbak, Terus giliran mengikuti ditanya balik orang kenapa yang nggak di mau balik? dunia Kenapa nggak mau jawab? Allah, Kenapa aku tanya balik nggak mau Mbak, jawab? perbedaan mendasar Mbak dengan saya mengikuti orang yang diangkat ke langit, Mbak mengikuti orang yang di bawah dunia arwah. Itu perbedaannya. Iya, Paulus di mana sekarang? Paulus di mana? Kalau Allah saya, Loh, Tuhan kok ke saya yang saya Paulus sembah, Allah itu kan lagi? kekal, tidak pernah mati. Beda dengan Tuhanmu yang katanya dulu pernah mati, pernah meninggal. Ala geletek. Itu beda gitu loh. Tapi ngomong kalau kamu Tuhan, Nabi kita Muhammad, ngomong- saya pun bertanya tentang Paulusmu yang kamu pengikut, imani, dia sebagai pengikut. rasul. Saya Sekarang di mana? mengikuti orang- Paulusmu Saya di mana? mengikuti Paulusmu sekarang di mana, tolol? Saya Paulusmu mengikuti- sekarang di mana, goblok? Saya mengikuti orang yang naik ke langit. Mbak mengikuti orang Oh, yang jadi di bawah Yesus dunia orang ya? arwah. Oh, jadi Yesus orang ya, bukan Tuhan ya? Oh, jadi Yesus orang ya? Yesus orang, bukan Tuhan ya? Saya percaya Yesus itu Tuhan yang datang. Iya, sebagai jadi dia manusia. orang. Oh, orang ke Tuhan. Tadi katanya orang. Gimana Ada nih anaknya masalah gimana? buat Mbak. Kamu nyembah orang, nyembah anak orang. Yesus ini gimana jadinya? Dia orang Saya apa Tuhan? percaya sama ya. Dia Tuhan dan manusia. Oh, Saya- Tuhan dan manusia. Jadi dia menuhankan orang manusia. dan Tuhan Ten, yang dengerin naik- Ten. Kalian yang tuh naik. penyembah manusia kalian ya Ten ya. Ini Densus sendiri yang ngomong nih. Tuhannya ternyata Saya manusia. mempercayai seseorang yang intinya Ya orang kan, orang kan. taruh di pikiran Iya Mbak. nggak apa-apa orang kan. Mbak Orang taruh kan? di pikiran Mbak. Ya nggak apa-apa orang kan, dan orangnya itu Saya diangkat kan, mengikuti diangkat sama Tuhan kan. seseorang yang Orangnya diangkat naik Tuhan ke langit ke kan. langit. Iya nggak apa-apa. Jadi levelnya Seseorang beda yang gitu loh. naik ke Levelnya beda. langit dan Kamu, sampai sekarang di surga. ya oke. Levelnya Yang beda. tahu jalan ke surga karena dia pernah ke sana. Ke langit, Dia langit. menyiapkan tempat di sana. Oh nyiapin apa? Ketimbang Jadi dia kok nyiapin? Biasanya kok seseorang nyiapin yang hotel itu dibawa kan OB arwah, gitu. Ini kok nyiapin di surga itu apa dia gelarnya orang dia? yang Jabatannya dibawa, apa dia? Orang yang dibawa arwah Sebentar. yang dia sendiri nggak Sebentar, aku diselamatkan, penasaran. nggak tahu nasibnya. Ini kenapa sih? Kok nangis? Oke, baik ya. Saya ikuti narasi Anda. Ternyata yang Anda ikuti itu orang ya yang diangkat ke langit dan dia menyiapkan tempat Jangan di surga. kemana-mana. Itu Ya kan? Orang kesimpulannya ya. udah di situ, Setahu Mbak. saya Jangan kalau putar-putar orang kemana. nyiapin tempat di hotel itu OB. Kalau kesimpulannya. orang nyiapin tempat di surga itu apa ya jabatannya dia ya? Orang nyiapin tempat di surga. Oh iya. Apa itu? Biasanya kalau nyiapin tempat di hotel itu kan saya menyiapkan Orang tempatnya yang dulu ya. menyiapkan Itu kan tempat di OB surga. biasanya, OB cleaning service Orang gitu yang kan biasanya. menyiapkan tempat orang yang menyiapkan tempat di surga itu Orang yang nyiapin tempat di surga apa itu dia? memiliki surga Pelayan. itu sendiri. Hah? Memiliki Orang oh yang jadi memiliki- ternyata orang yang menyiapkan tempat di surga itu orang yang memiliki kepemilikan akan surga, dan Oh, orang yang dibawa orang ya. arwah di kuburan itu surga orang yang nggak- dimiliki nggak orang tahu itu bahwa surga dia yang itu dibangun selamat pakai apa atau ya? enggak. Enggak. Itu orang-orang menyiapkan tempat di surga itu maksudnya apa ya? Mbak, Pakai bertobatlah apa? Mbak. Iya, coba Mbak. baca. Saya Mbak, bertobat sama bertobatlah. kayak Yesus. Kisah Rasul 19:4. Bertobatlah. Ikutlah orang. Iya. Ikutlah seseorang yang naik ke surga. Seseorang, bukan berarti yang Ikuti seseorang. Tuhan. Iya, enggak apa-apa orang. Iya, ngikut orang, iya. Ikut orang. Ya, enggak masalah. Kita kan nggak percaya masalah. Yesus Kan itu ngikut ya, Tuhan tapi yang bukan nyembah ya, ngikut orang ya. Saya mengikuti orang yang memang benar-benar orang yang diutus Ngikut. Tuhan ya. Bukan menyembah dia, bukan. Beda Ngikut level. Kalau kau kan gini ya. orang. Diam dulu dong, gantian dong. Tuhan, ngikut Tuhan yang menjadi manusia. Ini bani anjing ini bukan kenapa manusia sih? menjadi Aku bisa bangkai. nge-mute ya ternyata bani anjing ini. Dah kan, diam kan? Dikasih tulang-tulangan, diam dulu ya. Nah, kalau kamu mau menyembah Nabi Ngikut Isa, mayat yang udah di kuburan. aduh, bawa mayat pula dia menantang maut nih. Muhammad itu nabi palsu. Muhammad itu nabi palsu. Mulai nyerocot. Ya kan menurut kafir memang Nabi Muhammad bukan nabi menurut orang kafir. Kan nggak apa-apa, penghuni neraka kan memang seperti itu. Penghuni neraka itu menolak Hidupnya aja kenabian nggak baginda bermoral. Muhammad. Jadi memang benar apa Hidupnya yang Al-Qur'an katakan, neraka Dia jahanam aja itu penuh tempatnya orang dosa, kafir. nggak bermoral. Ini salah satu contohnya nih. Muhammad itu nggak bermoral. Nah, salah satu contohnya ini Muhammad diskusi nggak itu pakai hidup data. penuh dosa. Ayo, ngomong lagi kau. Nikahin bot, Nah, rampok, kan membunuh. anjing lagi kelaparan kayak gini nih, sumpah pulang aja nih anjing kelaparan ya. Mendingan kamu dengerin aku baca Bible, kamu mau nggak?
aku bacain Bible. Oh, penuh hikmat aku kalau bacain Bible, tau nggak? Penuh hikmat. Aku baca Bible ya, penuh hikmat ya. Lihat nama aku enggak? Densus 88 itu. Hati-hati. Oh, enggak ngurus mau Densus 88, Densus 100, peduli amat. Orang diskusi kok aku bacain data, apa masalah Ya, teman-teman, kau? Kok ngancam kau di sini? Kencengin tab-tabnya ya teman-teman, kencengin tab-tabnya. Minoritas banyak tingkah, nggak bisa kerja profesional. Di sini saya lagi diskusi, baca data, diam kau, bacot. Ya, Amsal 7:18. Bertobatlah, jangan ngebom sembarangan. Kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Penuh hikmat ya. Aduh, penuh hikmat banget. Jadi begitu Oten nggak bisa diajak diskusi, ya udah aku bacain Bible-nya aja. Nah, sekarang aku mau baca lagi ya di Yeskiel 23 mulai yang ke-19 ya. Ia melakukan lebih banyak lagi persendalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersendal di tanah Mesir. Kau hormati dong Bible kau. Kau jangan jijik lah dengan Bible kau dibaca. Kau diam lah. Aku baca Bible penuh hikmat firman Tuhan kau loh. Kok jijik kali kau dengar Bible mau dibacakan. Diam kau. Kita bahas Muhammad. Lanjut ya. Mau nggak kita bahas 20 ya. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersendal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Mujizatnya Muhammad itu apa ya? Ini apa ini? Membelah bulan. Apa ya ini ya? Ini apa ini susu? Kenapa ya? Kok Tuhan Oten tuh kayak gini ya kalau berfirman ya? Jangan-jangan suka yang apa-apa ini. Aduh, janganlah, jangan gitulah. Masa Tuhan suka yang aneh-aneh? Coba sih kita lihat ya. Yeskiel 16:6 ya pemirsa. Kita lihat ya, jangan dipotong-potong, jangan ditafsirkan. Kita lihat konteksnya, perikopnya apa ini? Ya, ayo kita bahas soal memungut Yerusalem menjadi istrinya. Malaikat setan di Yeskiel 16:6. Istri Tuhan. Piye kira gak bahaya? Tak kira Tuhan dua istri rek gak bahaya tak kira. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Baca lagi kita ya. Dan dengarkan dengan nikmat, jadilah besar. Ulangi. Apa ini? Jadi besar. Ulangi ya. Apa ini? Coba. Perikopnya apa? Coba saya ulangi. Yeskiel 16:7. Perikopnya Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Coba kita lihat istrinya kayak gimana ya? Kita lihat ya. Kita bahas Muhammad. Enggak mau. Diam dulu kau. Aku lagi baca firman Tuhan kau. Dia penuh hikmat. Penuh hikmat dia. Kau diam. Oke, aku baca ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tapi engkau dalam keadaan anjang bugil. Ternyata istri Tuhan kayak begini. Ada yang buah dadanya montok, ada rambut tumbuh. Rambut apa itu? Rambut apa itu? Takut. Ngeri. Baca Bible ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad itu menipu Anda sekalian. Wah, ngeri banget ya. Bertobatlah. Wah, dadamu sudah montok. Ini kok Tuhan kok doyan ya kayak gini ya? Tuhan Oten kenapa kok bisa begini ya? Kenapa kok bisa begini ya? Ini istri Tuhan loh ini. Aduh, Tuhan mau Yerusalem jadi istrinya. Istri Tuhan, pintar juga yang dicari yang montok-montok. Aduh, udah nggak Oten. Au. Ngeri banget, au. Aduh, istri Tuhan, buah dadanya sudah montok, rambut sudah tumbuh, ngeri banget, ngeri banget guys, aduh ngeri banget, ini aduh ngeri ya, ngeri banget ya. Makanya lah di Lukas 11:27 ya, kita lihat ya kalau di Lukas 11:27 nih. Ternyata Tuhannya Oten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru doyan sama cucu Mimi, doyan. Aduh, aku kena peringatan. Aku naik lagi ganti akun ya. Turun dulu ya, turun. Ya. Gini Bang Densus, sebenarnya message yang ingin disampaikan ginilah. Itulah konsekuensi ketika kita itu meyakini kitab karangan manusia. Itu Bang Densus. Cobalah berpikir sendiri, masa ada kitab seperti itu isinya gitu. Masa gak kitab isinya porno seperti itu gitu. Masuk akal nggak coba? Berpikirlah coba Densus. Sekarang kita Mbak Mita, saya bisa bertanya soal Muhammad bisa? Narasi saya belum Saya bisa selesai. bertanya nggak? Narasi saya belum, kalau nanya Kalau tunjukkan mau data menunjukkan baru soal bertanya seperti saya. Kalau diskusi itu tunjukin Kurang, data itu baru banyak banget. silakan bertanya gitu loh. Jadi kalau mau diskusi ya kayak gini ya. Sebentar ya. Nih kayak gini kalau diskusi itu data dulu baru bacot. Lukas 11:27, makanya tadi saya bilang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, doyan banget sama cucu Mimi. Kita lihat ya, Lukas 11:27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Aduh rasanya, nyusuin. Memang agak lain ya. Satu-satunya Tuhan Samuel yang menciptakan. Oh iya sebentar. Yang menciptakan Samuel manusia. 12 itu. Aduh, ngeri lah. Dibentuklah manusia dengan wujud wanita yang memiliki kayak gini sama Tuhan. Ngeri banget. Aku dari perjanjian lama yang dicari buah dada yang montok. Ngeri banget guys. Ini jadinya kalau ngikut orang di kuburan. Ini kenapa ya? Kok bisa Itu kayak ada gini ya? data, Bang. Kok bisa ya? Kok bisa kayak gini ya? Kok Tuhan kok begitu? Kok begitu banget ya? Ngeri ya? Ngeri banget tuh, aku udah nggak oten lagi. Itu kitabmu Bang Densus. Itu Ini kitabmu itu. akibatnya ngikut orang yang di kuburan. Itu yang di kitabmu yang kuburan. dibacakan itu kitabmu itu. Yang pernah di kuburan itu kan Tuhanmu. 2 Samuel di itu kuburan. Tuhan mengambil istri Ngikut orang yang itu. masih di kuburan. Udah tulang belulang. Iya nggak apa-apa. diselamatkan. Tapi yang penting kan Tuhan saya tidak pernah menjadi mayat. Tuhan saya tidak pernah menjadi bangkai. Abang, Dikutuk pula. abang Tuhan yang mau lihat baik, Tuhannya ya. abang pernah jadi bangkai? Abang mau Tuhan yang lihat? di Abang mau lihat bang? Allah yang Abang mau lihat? dikatakan Muhammad itu. Abang mau lihat iblis, Tuhan ya. abang waktu pernah jadi mayat? Mbak gas Abang dimarah-marah terus. Kayaknya Mbak istrinya nggak habis sadar mengamsal kalau ya tadi malam ya. Muhammad itu Istrinya habis mengamsal ya bang ya. Muhammad Ya itu ampun bang, makanya mendapat bang istri ilham jangan dari tinggal-tinggal. iblis, Ada bukan amsal bang, malaikat. bisa mengamsal. Nih bang, Lukas Baru sadar 24, itu. 52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Tuhan yang pernah jadi mayat. Salah aja nggak bahaya, kayak kira Tuhan pernah jadi mayat. Aduh, mayatnya kayak gimana ya? Kita lihat.
mayatnya kayak gimana ya? Kita lihat versi Iban coba ya. Mayatnya kayak gimana nih? Bangkai rek. Walang geletek tiba Tuhan pernah jadi bangkai rek. Saya kira, wih, Loh, mampu kok bangkai wangi sih? kira. Mayat bangkai Yesus rek. Itu nyebut bangkai itu kan biasanya kalau bangkai itu kan identiknya kan ke hayawan ya. Iya biasanya Bangkai sih. itu. Tapi ini Iya. Tuhannya Oten ini memang agak lain. Memang Kalau pernah jadi kalau bangkai. manusia itu kan disebutnya Tobat lah. jenazah, Kasihan disebutnya ya. mayat kan gitu kan kalau manusia itu. Ngeri ya, sakit nggak ya? Ngeri kan? Gimana sih rasanya pernah menyembah Tuhan yang menjadi Tobat bangkai gitu? lah. Menyembah Tuhan yang pernah menjadi bangkai itu gimana? Enak rasanya atau ada bau-baunya gitu? Atau ada wangi-wanginya gitu? Udah bang, malu-maluin Sakit bang, ya. bang. Sakit ya. Makanya kamu pikir kalau kamu ngehujat di sini dibiarin gitu aja, Biblemu nampar sakit pola balik kan? Sakit kan? Wangi atau bau? Ya wangi lah. Masa bangkai Emang- Tuhan bau, bangkai Tuhan ya emang- wangi dong. Emang saya menghujat. Gimana? Kenyataan Gimana kok. rasanya menyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai? Kenyataan, Rasanya gimana? Muhammad di kuburan. Nabi Muhammad kan nabi manusia. Ya wajar Mbak, lah kalau meninggal saya dikubur. maksudnya di mana? Masa Saya luntang mengatakan lantung Muhammad digantung di- nggak pakai celana? Iya, Nabi kalau udah meninggal ya dikubur. Ya, tuh, kena perang peringatan lagi nih memang binatang nih Oten. Aku kena pelanggaran, aku turun ganti akun binatang memang Oten nih. Mbak, Muhammad Jadi, aja nggak diselamatkan. Mbaknya Gini nasibnya deh, gimana? Densus. Coba pikirkan Mas sedikit. Misna Masa juga. ya Muhammad aja Gini, nggak diselamatkan. gini, Mas coba. Miftahnya mau diselamatkan gimana? Gini dengarkan coba. Masa ya Tuhan jadi bangkai? Coba pikirkanlah, masa Tuhan yang jadi bangkai itu cuman hayawan loh, kambing, keong, kadal yang jadi bangkai itu Paling ke manusia Mas saja. Misna. Pula, aduh. Isa itu diangkat Iya. diangkat Manusia saja nih, manusia saja itu disebutnya itu jenazah. pada akhirnya Kemudian disebutnya diangkat ke itu langit. mayat, bukan bangkai loh. Terus Dia yang diangkat namanya ke bangkai langit. itu pasti Terus di pasti mana bau ya. Muhammad? Yang namanya bangkai itu pasti bau loh. Yang namanya Muhammad yang bangkai. bangkai sampai sekarang. Bangkai mayat tidak berubah. Tidak berubah. Oh, Salah ya, bukan gitu ya. ini Artinya, kenyataan. bukan dong. ya, bukan gitu Anda ya lagunya sekalian ya. kok Bukan ya. nggak bisa membantah kenyataan. Katanya Tuhan Yesus tidak berubah katanya gitu. Pernah jadi bangkai, Kenyataan berubah nggak? bahwa Apa bangkai Muhammad terus apa gimana? kuburan. Jangan gitulah bangkai Tuhannya Oten lo Sampai wangi kayaknya ya. sekarang Gimana rasanya nyembah Tuhan yang pernah jadi Muhammad bangkai? tidak jadi bangkai. Gimana Sampai sekarang rasanya? Muhammad itu bangkai. Gimana Bang, jangan nangis dong Bang, sakit ya Bang. Abang sakit. Abang sakit Bang. Abang sakit. Abang, gimana rasanya Bang nyembah Tuhan yang pernah jadi bangkai Bang? Kecipratan Muhammad aromanya nggak Bang? jadi bangkai Kalau sampai main sama sekarang. tukang parfum Minum bisa racun dulu wangi. kayak Tuhan. Kalian bilang menghujat. Udah Bang. Sama Muhammad Gimana Bang? naik Bang, ke bang, 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 bangkai, bangkai, bangkai Tuhan. Dia di kuburan sampai Bangkai sekarang. Tuhan. gimana sih? Bang, gimana Bang? Kita nggak menghujat. Ini Bangkai kenyataan Yesus kok. Bang. Gimana Bang? Waktu dia jadi bangkai, Mbaknya cara yang nyembahnya gimana Bang? Waktu Tuhannya jadi bangkai. Waktu Tuhannya jadi bangkai, nyembahnya gimana Bang? Di Quran Anda aja Bang, dikatakan. di bisa Al-Quran nggak ada dinaikkan Tuhan lagi. jadi bangkai Bang. Jangan ngadi-ngadi Bang. Berarti Anda- Di Al-Quran nggak ada Tuhan Anda- jadi bangkai. Disamarin Kalau di bingkai. Bible, Bisa naik ke Uti, langit. Uti disamarin bingkai aja, coba disamarin bingkai. oh bingkai, bingkai, oke. Iya. Isa naik ke langit. Kalau di Quran Al-Quran Anda. nggak ada Tuhan jadi beng-beng, nggak ada Bang. Tapi kalau di Bible ini ada Tuhan jadi beng, ada Bang. Takut ya Bang ya Urat rasanya malunya ya. dia nggak ada nih, urat nadinya nggak ada Nih. ini orang. Enak ya Bang ya. Bukan Enak, bukan Bang. nggak ada. Kesurupan ini, akibat Stok ngikut urat orang- malunya banyak orang kalau di Oten kuburan. stok urat malunya. Oh iya ya. Mau diskusi dibawa Diskusi Kita itu kasih yang kenyataan cerdas nggak dong. terima. Tunjukin data seperti tadi data Mbak. beng. katanya Mbak. Enak Bang. Datanya Gimana saya Bang tanya rasanya? Mbak. Bang, Muhammad caranya di gimana mana Bang? sekarang? Gimana Nabi caranya Muhammad Bang? di mana Nyembah sekarang? Tuhan waktu lagi jadi Nabi Muhammad di mana sekarang? Gimana Bang? Mbaknya Kok jawab nangis dulu. nih, Bang? Nabi Ayolah, Muhammad Bang. sekarang di mana? Bang. Nabi Gimana Muhammad Bang? sekarang di mana? Tunjukin datanya dulu Bang kalau mau nanya. Orang Tadi yang aku Anda nanya. percaya dan ikutin itu Bang. sekarang di mana?
Abang, Orang yang abang Anda kalau mau ikuti tahu, itu coba sekarang abang dia gali di mana? kuburannya Paulus, bang. Abang lihat Paulus itu kayak gimana sekarang bentuknya, bang. Tapi kalau masalah mana beng-beng ya, bang. orangnya Ya. sekarang? Di Islam itu nggak pernah ada Tuhan jadi abeng beng beng beng, Orang yang- abeng beng 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 beng. Nggak pernah ada, bang. Nggak pernah ada. Anda ikuti, Nggak Anda ada, bang. teladani. Tuhan abeng beng 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 Dia beng nggak di ada, mana bang. sekarang? Tapi kenapa, bang? Dia di Rasanya gimana, bang? kuburan. Nyembah Tuhan yang pernah jadi abeng beng 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 gimana, bang? Enak. Cara nyembahnya gimana waktu dia jadi beng-beng, bang? Aduh, gimana ya? Mau dibilang nanti takut kena pelanggaran, nggak dibilang takut Bingkai, dibilang kayaknya memelintir bingkai. gitu ya? Sampai sekarang Nabi Gimana, Muhammad Bang? meminta ampun kepada Yesus. Oh, Nabi Muhammad minta kayak Yes, mana Sampai datanya, sekarang Bang? Muhammad itu meminta Mana ampun. datanya? Mana datanya? Mana datanya, Bang? Kata ini ganti aja itu dia di Buntal ya, Buntal itu sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak tanya, jawab dulu. Aduh, noise siapa ini? Noise nih. Muhammad di mana? Palala noise ya? Bang Palala noise ya? Pak Palala noise. Ustaz nih. Bukan, Oke, bukan saya. jadi kalau saya heran ya, Nabi saudara-saudaraku saya heran ya. Muhammad Semua sekarang nabi di mana? Jawab yang dulu. diutus, diam dulu lah. Semua nabi yang diutus itu ada awalnya dia lahir, kemudian hidup, diangkat menjadi nabi, kemudian tugasnya selesai dia meninggal, kemudian dikuburkan secara mulia. Itulah nabi utusan Tuhan. Gak ada ya yang aneh-aneh gitu, gak ada. Apalagi kalau Tuhan tiba-tiba jadi abeng beng beng beng, gak ada kayak gitu Tuhan kayak gitu. Terus dibiarin apa namanya tadi nanyain Nabi Muhammad kemana? Yang pasti Nabi Muhammad dikubur secara mulia, bukan dikubur tak bercelana. Nggak gitu. Nabi Muhammad dikubur secara mulia, begitu ya. Sakit kan? Sakit ya Dia di diskusinya. kuburan kan. Sekarang Ya pasti dikubur kan secara mulia. Nah, kalau Nabi Muhammad meninggal itu memang dikubur secara mulia, bukan digantung-gantung cuma nggak bercelana gitu, nggak pakai baju gitu, nggak kayak gitu. Nabi Muhammad dikubur secara mulia gitu loh. Jadi kamu nggak usah bingung gitu, dikafani gitu loh, secara mulia dikubur. Secara mulia itulah Nabi, mulianya Nabi Muhammad begitu. Nggak ada Nabi Muhammad meninggal terus dia ditelanjang, ya, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, namanya juga Nabi Muhammad, jadi muliakan lah, meninggal pun kita muliakan. Nggak ada dipamerin itu kayak apa barang-barangnya nggak bercelana gitu, nggak ada. Aduh, sakit ya Ten. Ini Gerald siapa noise nih Gerald musik. Bang Geral, monitor Bang Geral. Noise Muslim. bang. kesurupannya udah selesai. Bang Geral Oh, Muslim. noise. Aduh musik loh ini Gerald ini. Oh iya. Kesurupan Bang Geral. udah selesai Noise Bang ya. Geral, noise. Aduh gimana ya? Udah nggak kesurupan ya? Kita bisa ngomong. Loh, kenapa kesurupan? Kenapa Kesurupannya kesurupan? udah Apakah selesai? seperti halnya tuduhan-tuduhan ahli Taurat mengira Tuhanmu kesurupan Beelzebul? Banyak udah kesurupan. Gimana rasanya punya Tuhan pernah dituduh kesurupan? Oh iya. Gimana rasanya punya Tuhan yang dulu dituduh sama ahli-ahli Taurat katanya dia kesurupan Masih ya? Beelzebul? Masih apa udah Gimana selesai rasanya? kesurupannya? Loh, ini aku menjawab loh apa yang Kesurupan kamu udah selesai narasikan. apa? Iya, Ngomong-ngomong Tuhanmu tentang kesurupan, Den. Iya, Tuhanmu kesurupan loh. gimana Masa tuh? Tuhan Pengikut orang kubur. Ahli Taurat loh yang ngatain, bukan main loh, bukan orang-orang kafir lagi loh yang orang ngomong. mati udah. Orang-orang Farisi ya, orang-orang Farisi Pengikut ahli-ahli orang Taurat mati, itu kesurupannya udah mengatakan selesai. Yesus itu keserupan Beelzebul loh, bukan orang gila loh ya yang ngomong. Ahli Farisi loh, orang-orang Farisi loh, ahli-ahli Taurat. Gimana itu? Orang ahli-ahli kitab kok ngomong Tuhan kerasukan Beelzebul. Gak bahaya baik baik. Aduh nggak bahaya baik. Pengikut Apa? Apalagi suaminya kau? Aisyah udah kesurupannya udah selesai belum? Oh, kalau suaminya Aisyah ya kan, Aisyah Udah itu selesai kan ya wanita yang mulia ya. Wanita yang mulia ya. Bahkan dia pun selalu menutupi auratnya. Nggak kelihatan kayak yang tadi kita lihat di mana? Yeskiel 16 Yeskiel 16:7 tadi ya, yang ada yang dadanya montok, istri Tuhan Oten. Oh iya. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Nggak gundal gandul kelihatan dalam keadaan telanjang bugil, nggak kayak gitu. Ya, mulia sekali istrinya Nabi Muhammad.
Kalau tadi kita lihat di Yeskiel ya, Yeskiel 16 ayat 6 sampai 7, istri Tuhan ya, istri Tuhan Oten itu dalam keadaan telanjang. Abigail dengan dadanya montok. Aduh, alamak, nggak level lah dibandingin sama Bunda Aisyah yang begitu mulia, cerdas lagi Bunda Aisyah itu. Dengan usianya yang masih muda belia sudah bisa menghafal lebih dari 2000 hadis. Mama kau udah berapa tahun jadi Oten? 1 lembar Bible aja nggak hafal mama kau. Mau nanya Aisyah. Gila lu bro. Udahlah ya, jadi kau jangan banding-bandingin. Istrinya Nabi Muhammad aja nggak level juga kau bandingin dengan yang tadi di Yeskiel 16:7 tadi ya. Boneka. Apa? Sakit. Mau bahas apa lagi kau? Bahas apa lagi? Sini. Seneng aku jawab kau nih, seneng. Enak. Parah ya, makin terbongkar kan isi Bible kau isinya apa? Makin terbongkar kan isi Bible kau apa isinya? Masih pedofilia enggak? Masih belum kapok. Mau bahas apa lagi kau? Pedofilia enggak? Oh, pedofilia itu kan pedofilia itu kan kayak yang gini ya, yang suka ngawinin anak kecil itu ya. Tapi kalau giliran Tuhan ngawinin perempuan yang Dia ciptakan sendiri, gimana ya? Istri Tuhan punya dada montok. Satu-satunya Tuhan yang di muka bumi menciptakan wanita dengan sosok tubuhnya yang punya cucu mimi. Dicari pula yang cucu mimi montok, mau diapain? Ternyata terjawab di Lukas 11:27 ternyata terjawab buat diminum cucu miminya. Ternyata terjawab di situ Lukas 11:27. Memang doyan-doyannya. Kalau punya anak 9 tahun bisa dikasih ke Mbak, anaknya 9 tahun langsung dinikahin aja. Apa yang 9 tahun? Kalau ada. Apa yang 9 tahun? Malah 3 tahun itu. Ada anak perempuan. Apa yang 9 tahun? Apa yang 9 tahun? Apa yang 9 tahun? Kau punya data nggak? Kau punya data nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi Umurnya wabarakatuh. berapa tahun? Kau punya data nggak? Aisyah Kalau nggak umurnya punya. berapa tahun? Oh, Aisyah itu. Aisyah ibu berapa tahun dia? Kalau lebih tepat berapa tahunnya saya nggak tahu persis ya, kalau berapa tahun persisnya. Tapi kalau dia disetubuhi, dinikahi, yang pasti itu sudah usia balik atau usia sudah akhir balik ya. Dan dia itu sudah mengikuti yang namanya perang. Kalau ikut perang, loh, kau kan tadi nuduh-nuduh 9 tahun ya, kau mana datanya gitu loh. Jangan asal ngomong aja, ya, tapi giliran di Bible-mu ada leluhurnya Aisyah, Yesus ya, giliran di Bible-mu. Aduh, aku bukan moderator ya ini ya. Giliran di Bible-mu ada leluhurnya Yesus, namanya Ishak. Teman-teman Nabi. Ishak itu menikahi Ribka. Ribka itu dulu umurnya masih 3 tahun, nggak pernah baca Bible pasti. 3 tahun masih balita, alamak jangan. Masih balita loh. Belum ada, masih bulat-bulat loh, gemuk-gemuk, wungkul-wungkul bentuk bayi loh. Masih bentuk bayi loh. Bukan 3 tahun. Jangan mencari kenyataan yang membenarkan. Ishak itu usianya 37 tahun kan waktu Sarah meninggalkan. Nah itu lahir tuh. Lahir tuh si yang namanya Ribka itu. Terus Ribka itu dinikahi Ishak waktu Ishak itu 40 tahun. Ribkanya masih 3 tahun. Buka di mana? Buka di keluar. Kau bacalah di Kejadian tuh, Kejadian 22, Kejadian 23, Kejadian 25. Mbak, apa kau apa? Mbak, saya jelaskan ya, biar saya jelaskan. Aku mau jelaskan apa? Aku nggak nanya itu, aku nggak nanya. Apa? Goblok? Kau memang goblok. Kau kan 1 Korintus 4:10. Kau memang goblok. Kau memang 1 Korintus 4:10. Di Bible itu di Yeremia 4:22. Ishak, dengar dulu, mau diskusi nggak? Dengar dulu, di Bible itu dikatakan emang kok bisa diskusi? Isa melihat Ribka, ya makanya gini, yang baik diskusi menimba air, memberi minum unta. Anda tahu nggak? Unta itu butuh berapa liter air kalau mau minum? Anda tahu nggak? Saya lagi nggak ngomongin unta sih, saya sih ngomongin angka gitu loh. Kamu bisa ngehitung nggak? Aku lagi nggak ngomongin, unta, aku lagi ngomongin umur gitu. Sarah umur 3 tahun. Sarah itu ada Ribka nikah sama Ishak. Sarah, ini aku bukain data ya. 3 tahun mengambil air. Aduh, ini orang kenapa? 40 liter. Udah momot tuh. Oh iya. Di Kejadian 17 ya. Jangan
Jangan-jangan ya nggak apa-apa lah kalau dia ngambil air tuh 3 tahun juga udah bisa di Kalau mau diskusi jangan dimut. masa disuruh ambil air aja nggak Makanya bisa. diskusi yang makanya diskusi yang benar lah, diskusi Jangan yang dimut. benar gitu loh. Jangan Ya, ini dimut, jangan diskusi dimut. benar. Ada mau ngemut Anda kau, lihat di jijik pula FC di situ. ngemut kau. Ishak melihat Ribka menimba air memberi Ishak minum. melihat Ribka, Ishak Minta aku itu lagi ngomongin kalau berdasarkan membutuhkan umur. Kau air. hitung tuh, kau hitung. Dengar dulu. Kau hitung. Sarah Dia itu umur di Bible, 90 tuh jangan Ishak dia lahir. Dia di Bible itu diceritakan. Umur 37 itu Sarah itu meninggal. Anda dengar Sarah meninggal itu dulu. Ribka itu lahir. Anda buka Bible Anda buka Bible, pala otak kau. Tuh lihat tuh, itu lihat tuh. pertama kali. Tuh lihat di tampilan layar tuh lihat. Densus lihat di tampilan layar Dia itu. menimba air memberi minum. Dia nggak tahu. Sinyal pun kayak oten dia. Minum. Logika Anda. Adakah anak Nah, suara kayak digigit tikus. Itu pernikahan digeser. ini lebih parah lagi di Eropa ya, di Eropa, di Amerika, di kalangan Kristen. Bahkan gereja pun Iya. menetapkan 7 tahun. Akibat penyakit kusuk. Itu Elizabeth ya, Elizabeth Hales itu 3 tahun menikah dengan George Hales 7 tahun. 3 tahun sama 7 tahun. Wow. John Samford usia 3 tahun menikah dengan Jane Burton usia 2 tahun. Wow. Itu oten semua ya? Woten semua. Oten. Wow. Wow, ngeri banget. Wow. 2 tahun, Dan 3 ini tahun. ya, dan ini bukan di masa yang kuno banget. Ini tahun di abad ke-15, tahun 1600, 1700. Lebih dekat dengan kita jaraknya. Lebih parah ini. Ih, ngeri ya. Nah, Ih, masih artinya bayi loh. ya sebenarnya kan artinya kan bukan persoalan itu, tapi persoalan budaya. Jadi budaya orang-orang di zaman dulu, ya kita bicara zaman dulu nih, yang bagaimana Ishak ya menikahi Ribka 3 tahun, ya kemudian di berbagai negara baik itu Mesir, baik itu Syam, Jazirah Arab ataupun Eropa, itu budaya. Bahkan di Jawa tahun segitu, udah turun ya, nggak mau mendengarkan. Panas kabur dia melihat fakta sejarah kabur dia. Iya, itu terkait dengan budaya sebenarnya. Jadi budaya yang mana ya maklum semua itu namanya budaya. Tetapi Nabi kita jelas datanya bahwa memang beliau menikahi Sayyidatina Aisyah itu berdasarkan pertama perintah wahyu, kemudian ayah daripada istrinya yaitu Sayyidina Abu Bakar itu merestui. Kemudian orang-orang Quraisy itu juga tidak ada yang menghujat. Kenapa nggak ada yang menghujat? Karena memang budayanya seperti itu. Sehingga tidak ada yang menghujat, masih kecil, masih nggak ada. Nah di Eropa itu ada yang menikah langsung, ya langsung apa? Langsung dihajar. Wow. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada hukum menikah, ada hukum berjima. Jadi seseorang yang menikah yang halal itu belum tentu bisa berjima. Kenapa? Karena ada syarat. Syaratnya itu adalah syariat. Ketika menikahi umur 6 tahun itu tidak bisa dijima, dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana seseorang sepasang suami istri yang dia sudah cukup ya, bahkan bukan cukup ya, lebih tua lagi, misalkan 30 dengan 40, 40 dengan 50. Ini kan sudah oke-oke aja, tetapi tidak bisa dijima ketika apa? Ketika menstruasi, karena ada larangan, syariat itu melarang meskipun itu halal. Nah, ini kaitannya otak daripada oten ketika menikah itu langsung digauli karena memang budaya mereka seperti itu. Sehingga pernikahan sangat dini ya, bukan pernikahan dini, pernikahan super dini di sana itu 4 sama 9 itu langsung. Jadi ada budaya yang langsung, nggak nunggu menstruasi. Kemudian tuan-tuan tanah mereka itu menikahi anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, langsung dijima. Karena itu adalah kenikmatan menurut mereka. Nah itulah bedanya Islam dengan selain Islam. Jadi selain Islam itu ada hukum-hukum yang terkait dengan setiap perbuatan. Al-aslu fil af'al taqayyad bil hukmillah.
Nah, mereka tidak. Nah, mereka karena tidak punya hukum yang jangankan yang lengkap ya, seperempat lengkap aja nggak ada. Ya seperti itulah mereka. Jadi ingin menyamakan keadaan mereka, fenomena yang ada di mereka, ya itu impas lah. Jadi Nabi kita itu dituduh begini dan begitu. Orientalis Barat itu menuduh Nabi ini seperti itu, yang tidak layak dan tidak sesuai fakta. Nah persoalan ini janganlah kita sampai mengindahkan menafikan hadis-hadis yang sahih yang dari Bukhari. Karena apa? Karena seolah-olah tidak masuk akal umur 6 tahun dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tidak, itu adalah benar ya ikhwah. Itu benar dan kita bisa mampu menjawab bahwa itu adalah pertama budaya, kemudian perintah Allah Ta'ala. Padahal fenomena mereka kita banyak ini. Saya punya banyak data-data yang terkait dengan orang-orang bangsawan mereka ataupun orang jelata mereka yang menikah di usia yang super dini, umur 2, 3, 4 ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Afan kepanjangan ya. Gak apa-apa, Bim. Insyaallah, Ya, artinya iya. Ini pengetahuan yang mesti kita pahami. Artinya apa? Kita itu kan yang menjadi sumber utama Al-Quran dan hadis kan ya, Bib ya. Kita tidak boleh keluar dari itu ya. Iya, betul. Informasi apapun. Tapi di dalam Islam tentu ada syariat-syariat seperti tadi kan. Katakanlah kita kadang-kadang kan terpaku dan terjebak dengan kata-kata pernikahan, ya kan? Yang kemudian ya ketika pernikahan itu terjadi, kemudian mesti terjadi yang namanya jima. Itu juga kan kadang-kadang kita terjebak gitu kan dalam hal semacam itu, dan itu perlu, apalagi itu hadisnya hadis sahih yang memang mutawatir gitu kan. Kita jangan sampai hanya untuk mempertahankan ego untuk ini sebuah jawaban yang ini akhirnya apa? Menyisihkan sumber utama itu kan. Betul. Yaitu Al-Quran dan hadis itu ya. Ya kita di dalam Islam memang sudah ada aturan gitu. Seperti halnya tadi diterangkan Habib itu ya teman-teman. Artinya apa? Hadis itu sahih, tapi apa? Di situ juga di sisi lain baginda Nabi itu menjima daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu ketika sudah haid itu kan ya Bibi ya. Udah pantas, itu yang perlu dipahami ya teman-teman gitu. Betul. Itu ya itulah kadang-kadang kita itu apa? Defensive apologetic. Jadi ketika mendapat pertanyaan ya khususnya dari oten itu kita melihat dulu hadis itu ya, melihat dulu hadis itu yang mana hadis itu tidak pernah kita terima. Ya, tidak pernah kita terima, tidak pernah kita pelajari. Akhirnya berasumsi bahwa hadis ini benar hadis sahih apa enggak nih? Karena umur 6 tahun. Nah, akhirnya defensive apologetic, mencari jawaban-jawaban yang ya menurut dirinya ya pakai asumsi agar dia tidak malu. Terus menservis oten itu sedemikiannya agar tidak lari. Nah, ini defensive apologetic namanya. Jadi tidak siap dengan pengetahuan terkait dengan hal itu. Sehingga akhirnya berasumsi, jawabannya asumsi. Jangan sampai lah kita ini menjawab dengan asumsi. Dengan apa adanya, al-haq. Ya, mau pahit, mau manis, itu harus kita sampaikan. Karena kenapa? Karena efeknya cuma begini aja. Oten itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi mereka wajar. Kalau tidak percaya, itu wajar. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW ya menikahi Sayyidah Aisyah, tetap beliau adalah manusia mulia, manusia yang menjadi utusan Rasulullah SAW. Mau percaya mereka, tidak percaya, tetap Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah SAW. Itu yang harus kita yakini. Sehingga kita ini tidak akan berasumsi dengan jawaban-jawaban, apalagi mendoifkan hadis itu, apalagi memaudhukan hadis itu. Jangan sampai ya ikhwah, jangan sampai. Ini bagian daripada mental ya, mental debater, mental seorang debater, kemudian wawasan seorang debater itu harus benar-benar terasa. Jangan sampai tergiring ya, kata Ustadz Miftah tadi, jangan sampai tergiring dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, seolah-olah kita itu terhipnotis harus mengikuti mereka. Jangan sampai. Itu terkadang kita seperti itu. Wallahu a'lam.
Iya. Ya Ustadz, kan karena memang ya standar pernikahan kan nggak bisa disamain standar pernikahan dulu sama sekarang, budaya begitu kan. Dulu jangankan jauh-jauh ke 1400 tahun silam ya. Di Indonesia aja kita kalau ngelihat pahlawan-pahlawan kita ya, R.A. Kartini pun ya kan, itu aja dipingit usia muda itu baru hanya berapa tahun loh, 80 tahunan lalu. Nggak sampai 1400 tahun silam kayak begitu budayanya. Apalagi yang dulu nggak bisa disamain standar usia pernikahan dulu dengan sekarang. Betul sekali. Ibu kita Kartini itu adalah dari contoh ya, contoh negeri kita sendiri, bangsa kita sendiri. Itu nggak jauh banget ya, itu baru 1800. Beda dengan tahun 600. Berapa jalan bedanya, terpaut 1200 tahun. Yang anehnya itu ya teman-teman, yang anehnya lagi Bib ya dan teman-teman ya, seluruh dunia cuman OTN Indonesia yang mempermasalahkan itu. Betul. betul. Ya karena OTN Indonesia itu ya motivasinya adalah ingin menghujat. Artinya pernah dengar nggak di pelosok dunia selain di Indonesia itu yang mengungkit gitu atau demo gitu? Nggak ada. Ya karena kalau kayak OTN Inggris juga, misalnya. iya. OTN Inggris aja tahu kan, pangerannya aja nikahin menikah aja sama Isabel itu belum sampai 7 tahun, belum genap udah nikah, abad ke-13. Terus Raja Richard itu kan dari Inggris juga, anaknya masih 5 tahun sama perempuannya masih 3 tahun. Itu udah dinikahin. Itu jaraknya nggak kuno-kuno banget ya, padahal. Iya. Jadi nggak ada yang protes kalau di sana, udah biasa mereka, budayanya udah tahu, udah ngerti. Berarti Pangeran Richard pedofil dong. Ya, kalau pakai standar OTN Indonesia ya. Kalau standar OTN di sini kayak gitu. Kemudian gereja juga menetapkan batas umur bisa menikah di Eropa. Ya di kala itu. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Itu tahun 1800. Ya OTN itu kan memang kekurangan data, lemah data ya. Jadi termasuk mereka ini orang-orang penyandang disabilitas tentang data. Sehingga datanya sendiri dia nggak tahu ya. Di kalangan mereka itu menikah di umur 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu dilakukan oleh bangsawan dan juga rakyat jelata. Catet tuh Ten, catet. Bangsawan Richard of Shrewsbury menikah dengan Anne de Mowbray dari Norfolk yang berusia 5 tahun. Anne de Mowbray adalah putri dari John de Mowbray. Itu jelas. Menikah pada 15 Januari 1478 dengan Richard. Tahun 1478. Terpautnya hampir 1000 tahun. Malah 4 tahun. Lebih muda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jauh. Itu gimana kalau misalkan baginda Nabi itu